Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah Ilmu Pendidikan Agama Islam yang beranggotakan 3 orang, dan saya sendiri Putri Handayani Syam, dan yang kedua Nurul Izzah Sajidah, dan yang ketiga Fauzia Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan tentang faktor-faktor pendidikan Islam. Faktor-faktor pendidikan ada 5 macam, yaitu yang pertama, faktor tujuan, dan yang kedua, faktor pendidik, yang ketiga, faktor peserta didik, yang keempat, faktor alat, dan yang kelima, faktor lingkungan. Yang pertama, faktor tujuan. Faktor tujuan pendidikan agama Islam. Sebelum jauh menjelaskan tujuan pendidikan agama Islam, terlebih dahulu dijelaskan apa sebenarnya makna dari tujuan. Secara etimologi, tujuan adalah arah. Maksud dari arah atau haluan. Dalam bahasa Arab, tujuan diistilahkan dengan ghoyah, ahdaf, atau maqasid. Sementara dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan goal, purpose, objectives, atau aim. Secara terminologi, tujuan berarti sesuatu yang diharapkan tercapai setelah sebuah usaha atau kegiatan selesai. H.M. Arifin menyebutkan bahwa tujuan proses pendidikan Islam adalah idealitas atau cita-cita yang mengandung nilai-nilai Islam yang hendak dicapai dalam proses kepribadian yang berdasarkan ajaran Islam secara bertahap. Menurut Al-Attas, tujuan pendidikan Islam adalah manusia yang baik. Marimba berpendapat bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah terbentuknya orang yang berkepribadian muslim. Al-Abrashi menghendaki bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah manusia yang berakhlak mulia. Munir Musyri menyatakan bahwa tujuan akhir pendidikan menurut Islam adalah manusia yang sempurna. Abdul Fattah Jalal dengan mengutip surah At-Takwir ayat 27, Jalal menyatakan bahwa tujuan itu untuk semua manusia, menjadi manusia yang menghambakan diri kepada Allah. Yang dimaksud dengan menghambakan diri ialah beribadah kepada Allah. Menurut Abdurrahman Saleh Abdullah mengatakan bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sekurang-kurangnya mempersiapkan ke jalan yang mengacu kepada tujuan akhir. Tujuan pendidikan Islam dapat diklarifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu 1. Tujuan pendidikan jasmani atau al-ahdaf al-jismiyah, dan yang kedua, tujuan pendidikan rohani atau al-ahdaf al-ruhaniyah, dan yang ketiga, tujuan pendidikan akal atau al-ahdaf al-akliyah, dan yang keempat, tujuan sosial atau al-ahdaf al-ijtimaiyah. 2. Faktor pendidik. Pengertian pendidik dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi efektif, kognitif, maupun psikomotorik. Pendidik berarti juga orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada peserta didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Pendidik terbagi menjadi 2, yaitu pendidik kodrat. Di sini yang disebut pendidik kodrat adalah orang tua. Dan kedua, pendidik jabatan. Di sini yang disebut pendidik jabatan yaitu guru di sekolah. Fungsi dan tugas pendidik dalam pendidikan dapat disimpulkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Sebagai pengajar atau instruksional, dan yang kedua sebagai pendidik atau edukator, dan yang ketiga sebagai pemimpin atau manajerial. Faktor peserta didik. Definisi peserta didik dalam pendidikan Islam. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikologi, sosial, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.
Definisi tersebut memiliki arti bahwa peserta didik merupakan individu yang belum dewasa, yang karenanya memerlukan orang lain untuk menjadikan dirinya dewasa. Dalam istilah tasawuf, peserta didik seringkali disebut dengan murid atau thalib. Secara etimologi, murid berarti orang yang menghendaki. Sedang menurut terminologi, murid adalah pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing spiritual. Istilah murid atau thalib memiliki kedalaman makna daripada penyebutan siswa. Artinya, dalam proses pendidikan itu terdapat individu yang secara sungguh-sungguh menghendaki dan mencari ilmu pengetahuan, serta menunjukkan bahwa adanya keaktifan pada peserta didik dalam proses belajar mengajar, bukan pada pendidik, sehingga proses pendidikan agar tercapai hasil yang maksimal. Peserta didik merupakan individu yang akan dipenuhi dengan kebutuhan ilmu pengetahuan, sikap, dan tingkah lakunya, sedangkan pendidik adalah individu yang memenuhi kebutuhan tadi. Akan tetapi, dalam proses kehidupan dan pendidikan secara umum, batas antara keduanya sulit ditentukan karena adanya saling mengisi dan saling membantu, saling meniru dan ditiru, saling memberi dan menerima informasi yang dihasilkan akibat dari komunikasi yang dimulai dari kepekaan indera, pikiran, dan persepsi dan keterampilan untuk melakukan sesuatu yang mendorong internalisasi dan individualisasi pada diri individu sendiri. Menurut Muhammad bin Jamil Zainul dalam bukunya Solusi Pendidikan Anak Masa Kini menjelaskan bahwa hendaknya murid memelihara beberapa etika belajar sebagai berikut. 1. Menghormati guru karena beliau yang mengajarnya apa yang dapat bermanfaat untuk agama dan dunianya. 2. Memperhatikan dengan baik ketika guru menyampaikan pelajaran agar dia dapat mengambil manfaat dari pelajaran itu. 3. Tidak berbicara kecuali mendapatkan izin. Ini dilakukan untuk menjaga proses belajar agar tetap tenang dan tidak ada kegaduhan. 4. Meminta izin ketika bertanya dan tidak banyak bertanya. Ini dilakukan untuk belajar dan tidak membuang waktu yang ada. 5. Melakukan perintah guru, menerima arahan-arahan dan nasihat darinya selagi guru tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. 6. Tidak melakukan hal-hal di luar pelajaran agar dapat memperoleh manfaat dari pelajaran yang disampaikan. 7. Memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan guru dan tidak tidur pada waktu belajar. 8. Membuat daftar catatan penting dalam pelajaran pada buku tulis khusus mempermudah dan mengulangi dan menghafalkan. 9. Apabila ada siswa yang masuk pelajaran terlambat, hendaknya ia meminta izin sebelum masuk, kemudian memberi salam kepada teman-temannya. Yang keempat, faktor alat. Peralatan pendidikan adalah semua yang digunakan guru dan dalam proses pendidikan itu mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama, perangkat keras misalnya gedung sekolah dan alat laboratorium, dan perangkat lunak misalnya kurikulum, metode, dan evaluasi pendidikan Islam. Dalam perangkat lunak terdapat A. Kurikulum pendidikan Islam, B. Metode pendidikan Islam, dan C. Evaluasi pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor lingkungan. Lingkungan merupakan sesuatu yang mempengaruhi pada pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak. Faktor lingkungan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengaruh lingkungan dapat dikatakan positif bila mana lingkungan itu dapat memberikan dorongan atau motivasi dan rangsangan kepada anak untuk berbuat hal-hal yang baik. Yang kedua, pengaruh lingkungan dapat dikatakan negatif bila mana keadaan sekitar anak itu tidak dapat memberikan pengaruh yang baik. Kesimpulannya yaitu yang pertama, faktor-faktor pendidikan Islam adalah sesuatu yang ikut menentukan keberhasilan pendidikan Islam yang memiliki beberapa bagian yang saling mendukung satu sama lainnya. Yang kedua, di dalam ilmu pendidikan Islam kita dapat mengenal